khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat wala yura athru baulim minhu fi adani. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara dhillahu fi syamsi dhu fatani. Katfahu qad alata qauman idha jalasu indal wiladati sifyadha bimukhtatani. Hadhil khasaisu fahfadha takun amina min syarri nari wa surraqi wa min mihani. Khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Jamaah Al-Hamidiyah, alhamdulillah kita siang ini lanjutkan lagi ngaji bersama pengasuh kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali beserta syarahnya Muraqil Ubudiyah karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Qabla al-bidayah haya naqra surat al-Fatihah wa nakhusu khususan li muallifai hadainil kitabaini wa khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syaikhu ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ahli silsilati wa ila muallif Bidayatil Hidayah Hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali
nafa'ana Allah ta'ala bi wa bi ulumi wa al-alim al-fadil al-wara' al-kamil al-syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani at-Tanari, nafa'ana Allah ta'ala bi wa bi ulumi wa khususan ila Ki Haji Ahmad Syekhu Muassis Ma'had Al-Hamidiyah wa ibunya Isoha, anallaha yaghfiru dzunubahum wa yu'li darajatihim fil jannah. Sya'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Pada ngasuh yang ke-36 ini kita akan lanjutkan masih dari Al-Qismus Tsani, bagian kedua, yaitu tentang fijtina bil ma'asi, apa saja yang sebaiknya ditinggalkan karena itu akan menjadi hal yang buruk yang tidak baik untuk kita. Pada minggu yang lalu sudah sampai halaman 69 ya. Halaman 69 atau iya betul. Sampai mana ya kemarin ya? Nah, sekarang wa amal lisanu, baris ke-13 dari bawah. Wa amal lisanu ya. Halaman 69 untuk para jemaah yang pegang kitabnya ya, ada di layar. Amal lisanu. Jadi kemarin itu mohon suaranya yang lain sedang menjelaskan tentang ada 7 anggota badan kita yang sebaiknya dijaga. Yang sebaiknya itu dijaga. Kemarin kita sudah membahas 2. Yang pertama itu al-ainu, mata, bagaimana cara menjaga mata. Yang kedua itu al-udhunu, bagaimana menjaga telinga. Nah, ini bagian dari menjaga telinga ini masih kemarin itu berlanjut, termasuk bagaimana kita harus menjaga telinga kita dari mendengar hal-hal yang buruk meskipun kita tidak ikut mendengar tidak ikut mengucapkannya gitu ya. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallif nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ammal lisanu, dan adapun lisan, ini yang ketiga. Wa ammal lisanu, dan adapun lisan, fa innama khuliqa, maka sesungguhnya diciptakan itu lisan, litukthira, supaya engkau memperbanyak, bihi, dengan lisan itu, dengan lidah ini, dzikrallahi ta'ala, untuk berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Karena sekarang ini di zaman medsos, maka lisan, lidah itu bisa juga berarti tulisan ya. Apa yang kita ucapkan itu sekarang kan menyampaikannya itu melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui Twitter, melalui TikTok, melalui Instagram. Jadi ya itu bagian dari lisan, sama ya secara esensinya yang harus dijaga. Sebisa mungkin apa yang kita sampaikan itu melalui lisan kita itu
Itu yang pertama, lituktsira bihi dzikrallahi ta'ala, banyakin zikir. Wa tilawata kitabihi, dan untuk membaca kitabnya. Maksudnya kitabihi itu kitabillahi ta'ala, yakni Al-Quran. Membaca Al-Quran. Di dalam versi bacaan yang lain itu bacaannya wa tilawatil Qur'ani. 1, zikir kepada Allah. 2, baca Quran. Meskipun tidak banyak baca Qurannya, walau ayatan, walaupun 1 ayat, baca apa saja. Minimal surat Al-Fatihah, itu yang paling gampang ya. Karena semua Al-Quran itu kandungannya diringkas di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah diringkas di dalam basmalah. Basmalah diringkas lagi di dalam Allah. Jadi zikir saja, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kalau mau panjang begitu, itu adalah bagian dari zikir dan membaca Al-Quran. Maka lidah kita akan basah terus dengan hal-hal yang positif. Yang kedua, tujuan diciptakan lisan itu, kata Al-Ghazali, watur syida. Ini atof ke lituktsira ya. Ada lam lita'lil, lituktsira, watur syida, dan supaya engkau memberi petunjuk bihi, dengan itu lisan, khalqallahi ta'ala, kepada makhluk Allah ta'ala, ila tariqihi, supaya bisa menuju jalan Allah. Tariqihi yakni dinihi, agama Allah. Jadi tujuan diciptakan lisan yang kedua itu supaya kamu bisa ngasih tahu teman kamu, supaya kamu bisa memberi inspirasi buat orang lain, kata Al-Ghazali. Khalqallah itu makhluk Allah. Dan ini semua sebetulnya, tidak hanya sesama muslim berarti ya, tidak hanya seagama saja, tidak hanya beda mazhab, semazhab saja, tidak hanya satu kelompok saja, bahkan itu semua makhluk. Lidah kita itu diciptakan supaya kita bisa memberi inspirasi yang baik, supaya orang lain bisa menempuh jalan yang baik. Mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, falahu ajruhu, maka ia akan mendapatkan pahala atas apa yang ia lakukan, wa ajru man amila bih, dan pahala orang yang melaksanakan kebaikan itu. Itu mandalla ala khairin atau ala hasanatin, gitu. Siapa yang memberi jalan, inspirasi satu kebaikan lalu dijalankan oleh orang lain, 2 pahalanya. Pertama, pahala yang ia lakukan menunjukkan kebaikan. Yang kedua, pahala karena orang lain menjalankannya. Tapi jangan lupa sebaliknya juga, mandalla ala syarrin, barang siapa, atau ala sayyiatin, barang siapa yang menunjukkan pada keburukan, falahu wizruha, gitu. Maka ia akan mendapatkan keburukan atau konsekuensi dari petunjuk yang salahnya itu, wa wizru man amila bi, dan akan mendapatkan keburukan dari akibat orang lain menjalankan keburukan yang ditunjukkan oleh dirinya, gitu. Jadi hati-hati ya, orang yang memberi nasihat itu hati-hati. Itu 2 sisi mata uang, bisa jadi dapat 2 pahala, bisa jadi dapat 2 keburukan, gitu ya. Nah, harus hati-hati. Tapi yang jelas lisan diciptakan itu watur syida bihi, supaya kamu bisa memberi irsyad, memberi petunjuk khalqallahi ta'ala kepada orang lain. Itu 2. Yang ketiga, buat apa sih kita diberikan lidah, diberikan lisan, diberikan kecerdasan, berbicara, public speaking gitu. Wa tudhira, dan supaya kalian atau kamu bisa menunjukkan. Wa tudhira, dan supaya kamu bisa menunjukkan bihi, dengan lisan itu, sesuatu min domirika, yang ada di dalam batin kamu.
Apa itu? Min hajati dinika, dari kebutuhan-kebutuhan agamamu, kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan agama kita, wa dunyaka, dan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya duniawi kita. Nah, ini tujuan yang ketiga. Kan kita kan di dalam hati punya sesuatu yang ingin disampaikan, baik ceramah agama maupun hal yang sifatnya itu duniawi, hal yang sifatnya itu pertemanan, hal yang sifatnya itu kebaikan untuk di kantor atau di rumah, di keluarga dan seterusnya. Tidak mungkin kita menyampaikannya kalau kita tidak punya lidah, kita tidak punya lisan. Oleh karenanya yang ketiga, lisan itu diciptakan tudhiro bihi ma fi dhamirika, supaya menjadi jalan, cara, alat untuk menyampaikan hal-hal yang kita perlukan untuk disampaikan kepada orang lain. Bagaimana kalau kita tidak manfaatkan untuk itu dong lisan? Sudah tahu, kata Al-Ghazali ada 3 kan. Yang pertama supaya bisa banyak berzikir dan membaca Al-Quran. Yang kedua supaya bisa ngasih inspirasi yang baik kepada orang lain. Yang ketiga supaya bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam batin kita. Fa idza sta'malahu, maka kalau menggunakan atas lisan itu, wa idza sta'malahu, maka kalau menggunakan seseorang atas lidah itu, ya. Ini istakmala apa istakmalta? Istakmalta ya, di tengahnya itu salah ketik tuh, makanya agak merenung saya. Ternyata istakmalta. Saya membaca di tengahnya. Yang benar fa idza stakmaltahu, maka kalau engkau gunakan itu lisan fi ghairi khalqil, fi ghairi ma, pada selain fungsi, mak di sini fungsi ya. Fi ghairi ma, pada selain fungsi, khuliqa, yang diciptakan itu lisan, lahu bagi itu fungsi, lahu bagi itu ma gitu. Kalau seandainya kita gunakan lisan itu bukan pada tempatnya, jangankan dipakai zikir, malah dipakai mencela, jangankan dipakai baca Quran, malah dipakai untuk membaca yang buruk saja. Jangankan memberi inspirasi kepada orang lain yang baik-baik, malah menyesatkan, malah memberi petunjuk yang buruk, atau jangankan dipakai untuk mengungkapkan kebaikan yang ada dalam hati, justru kedengkian yang ada di dalam hati diungkapkan. Nah, kalau fa idza sta'maltahu, kalau engkau gunakan lisan itu fi ghairi ma khuliqa, pada selain yang fungsi yang diciptakannya, faqad kafarta, maka sesungguhnya engkau sudah kufur, engkau sudah ingkar nikmatallahi ta'ala, atas nikmat Allah ta'ala, fihi, atas lisan itu. Duh, lidah nih indahnya luar biasa ya. Gimana gitu kalau manusia manusia ada juga suaranya, suara robot gitu, tapi kan tidak ini kita. Allah, kalau kita mencermati gitu ya, kalau kita merenungkan keindahan lidah kita ini beda-beda, ada yang pendek, ada yang panjang, tapi masing-masing bisa mengeluarkan. Coba lidah ini digigit saja, itu beda keluarnya kan, nggak bisa malah itu. Lidah ditaruh di ujung gigi atas, keluarlah huruf sa, huruf za, huruf dha, misalnya gitu ya. Begitu ditaruhnya itu di pinggir-pinggir, huruf dha. Padahal lidah itu permainan lidah itu semuanya itu. Begitu lidah dipotong tidak bisa berbicara. Coba, kan luar biasa, itu nikmat Allah luar biasa. Kalau digunakan tidak untuk kebaikan, maka sesungguhnya kita itu kufur. Berarti sama juga ketika kita di medsos, ketika di WhatsApp, ketika di di dalam media-media yang itu kita menuliskan apa yang ada dalam pikiran kita, wakil dari lidah kita. Kan sekarang komunikasi tidak selalu semuanya langsung ya. Lidah kita bisa mengucapkan kepada orang lain. Tetapi komunikasi banyak lewat media sosial. Sama saja fungsinya itu. Kalau engkau gunakan untuk menyebarkan hoax misalnya, ya di grup-grup begitu,
maka sama saja faqad kafarta, maka engkau telah kufur atas nikmat Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Wa huwa, dan kekufuran itu aghlabu a'dha'ika. Salah. Wa huwa, dan lisan itu, wa huwa kembalinya ke lisan. Aghlabu a'dha'ika itu anggota badanmu yang paling aghlab itu paling dahsyat gitu. Alaika buat engkau, maksudnya paling dahsyat akibatnya kalau seandainya kita menggunakannya tidak pada tempatnya. Kalau mata misalnya salah menggunakan kan untuk diri kita saja ya, telinga juga, tapi lidah begitu salah menggunakan, dipakai untuk memarahi orang, dipakai untuk bercanda, tetapi kemudian menyinggung orang, itu makanya disebut aghlab ya. Di antara anggota badan yang lain itu tentu tangan juga membahayakan, tapi lidah itu makanya ada ungkapan apa? Lidah tak bertulang. Lidah itu bisa, kelihatannya meyakinkan sekali benar, padahal itu buruk, keburukan, tapi dikemas menjadi seperti baik. Itu mengapa disebut oleh Al-Ghazali wahwa, dan adapun lidah itu, lisan itu, aghlabu a'dha'ika itu adalah anggota badan yang paling dahsyat, alaika yang berakibat akibatnya kepada engkau, berakibat buruk maksudnya, wa ala sairil khalqi, dan berakibat kepada seluruh makhluk gitu ya. Ini diwanti-wanti banget sama Imam Al-Ghazali supaya kita tidak memanfaatkan lidah untuk hal-hal yang buruk. Wala, sebentar. Wala yakuba. Nah, saya membaca yakuba karena kemana nih? Litukfiro ya. Oh bukan, ini lain lagi. Wala yakubu, dan tidaklah terpeleset. Siapa annasu, manusia, orang-orang. Wala yakubu, dan tidaklah terpeleset. Siapa annasu, orang-orang, finnari, ke dalam neraka jahanam, atau bisa juga wala yukabbu barangkali. Wala yukabbu, dan tidaklah dijerumuskan siapa annasu, orang-orang, finnari, ke dalam neraka jahanam, ala manakhirihim, akibat dari lubang-lubang hidung mereka. Manakhir jamak dari mankhar. Manusia itu tidak terjerumus ke dalam keburukan. Di sini digambarkan finnari, ke dalam api neraka, tidak akan dijerumuskan, tidak akan terjerumus, ala manakhirihim, hanya akibat lubang hidung mereka, gitu. Ini perumpamaan dari Al-Ghazali. Illa hasoida alsinatihim, kecuali atau melainkan akibat lidah-lidah mereka yang disalahgunakan. Illa hasoida alsinatihim, hasoid ini bimakna mahsudah ya, min idofati ismil maf'ul ila fa'ilihi, diidopatkan isim maf'ul hasoid ila fa'ilihi, fa'ilnya itu alsinah. Jadi seseorang itu atau manusia itu tidak terjerumus ke dalam api neraka jahanam itu akibat lubang hidung mereka, melainkan akibat lidah mereka yang disalahgunakan. Illa hasoida alsinatihim. Berarti apa yang harus dilakukan? Kata Al-Ghazali, fastadhir, maka lakukanlah olehmu
minta tolonglah alaihi dengan lidah engkau itu, maksudnya gunakanlah lidah engkau itu bighayati quwwatika, semaksimal kemampuan engkau, gunakan dengan baik, hatta la yakubbaka, hingga tidak menjerumuskan lidah itu kepada engkau, fi qa'ri jahannama, ke dalam kerak api neraka jahanam. Ini sampai ekstrim sekali ya konsekuensinya. Gambaran dari Imam Al-Ghazali bahwa kalau tidak digunakan dengan baik lidah itu, maka ancaman atau konsekuensinya itu qa'ru jahannam. Qa'ru itu nihayah asfal. Nihayah itu asfal. Nihayah itu puncak, asfal itu bawah ya. Puncak yang di bawah itu apa? Kalau kita masak nasi itu kan kerak ya. Jadi qa'ru jahannam itu adalah kerak atau keraknya api neraka itu. Nah, jagalah lidah itu semaksimal mungkin, semampu kamu, bighayati quwwatika, hatta la yakubbaka, agar tidak menjerumuskan kepada engkau lidah itu, fi qa'ri jahannama, ke dalam kerak api neraka. Fafil khobari, maka itu tetap di dalam hadis. Al khobar bimakna al hadis. Innar rajula, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki. Sebetulnya di sini tentu ar-rajul bimakna al-insan, baik laki-laki maupun perempuan ya. Kok disebutnya laki-laki, perempuan gimana? Nah, di dalam nahwu itu al-mu'annats far'ul mudzakkar katanya. Kalau disebut mudzakkar, mu'annats itu termasuk di dalamnya. Jadi orang Arab sendiri kalau menyapa perempuan itu tidak selalu antun, antum saja biasa kan. Antum hal antum solihun misalnya gitu, antum gitu. Tidak selalu antunna gitu ya. Jadi kalau disebut ar-rajul itu bimakna al-insan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di dalam hadis itu begini, innar rajula, sesungguhnya seseorang la yatakallama, sungguh ia berbicara, bil kalimati, dengan satu kalimat, liudhika, supaya tertawa, biha, dengan satu kalimat itu, siapa ashabuhu, teman-temannya. Sungguh kalau seseorang itu berbicara satu kata saja, satu kalimat itu satu kata loh. Kalau bahasa Arab itu al-kalimat itu bukan satu paragraf, al-kalimat itu satu kata. Karena kalau di dalam bahasa Arab satu paragraf itu atau satu yang kalimat dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya itu kalam, al-kalam. Tapi kalau al-kalim satu kata. La yatakallama, sungguh seseorang itu kalau berkata-kata, berucap satu kata saja, liudhika, dengan tujuan untuk menertawakan ya, ini bukan ya tadi saya kurang tepat. Liudhika, untuk menertawakan orang ini, biha, dengan satu kalimat itu, ashabahu, kepada teman-temannya. Jadi maksudnya dia mengucapkan sesuatu satu kata, tapi tujuannya itu untuk menyakiti orang lain. Idza muslimin misalnya. Bukan sekedar apa ya? Bukan sekedar bercanda begitu. Tetapi mengucapkan satu kata yang tujuannya itu ya memang ngeledek. Kalau sekarang mah membuli ya, merundung ya. Bercanda mungkin, tetapi menyakiti orang, misalnya pincang lu misalnya gitu ya, atau krempeng lu misalnya. Ini yang harus hati-hati kita. Karena beberapa santri yang saya tanya gitu ya, yang kemarin misalnya ada santri yang mukul sesuatu begitu, mukul kaca. Lalu saya tanya itu, kenapa kamu melakukan itu? Saya dibilang cemen, saya dibilang kurus, saya dibilang pokoknya sama teman-teman. Nah, ini berarti kan pelajaran buat kita. Akibat dari seseorang yang dirundung itu bisa dahsyat loh, bisa destruktif sekali.
dia bisa melakukan sesuatu yang tidak masuk akal itu. Bisa mukul orang, bisa ekstrimnya bisa sampai bunuh diri kan. Seseorang yang jadi hati-hati betul. Akibat dari kata-kata kan, bukan dari dari lisan gitu. Satu kata saja, krempeng, cemen atau apa. Nah kebetulan konteksnya misalnya dia merasa direndahkan, dilecehkan. Nah, jadi kata Rasul, seseorang mengucapkan satu kata untuk menertawakan orang lain atau untuk membuat orang lain tertawa begitu, fayuhwa, maka akan dilemparkan orang itu biha, akibat dari satu kalimat itu, fi qa'ri jahannama, di dalam kerak api neraka, sab'ina kharifan, selama 70 tahun. Sab'ina kharifan, sebanyak 70 tahun. A'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Beneran 70 tahun. Nah, kata Imam Nawawi, fas-sab'in litakfir. Maksudnya 70 tahun di sini itu bukan benar-benar 70 tahun. Itu kan wallahu a'lam. Tapi untuk menunjukkan betapa lamanya konsekuensinya itu berat. Litakfir, la litahdid, bukan benar-benar 70 tahun. Itu mah terserah Allah gitu ya. Nah, tetapi akan lama sekali. Saking bahwa lidah yang menyebabkan orang lain sakit, orang lain itu terlukai, itu sangat buruk sekali gitu di dalam perspektif Islam menurut ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayuhwa biha fi qa'ri jahannama sab'ina kharifan, ya. Waruwiya, dan diriwayatkan apa, annahu, bahwa sesungguhnya siapa nih? Ya, annahu, sesungguhnya qutila, telah gugur siapa syahid. Nah, ini riwayat. Waruwiya, dan diriwayatkan, ada satu riwayat katanya. Annahu, bahwa sesungguhnya qutila, telah gugur siapa syahidun, seorang yang mati syahid, fil ma'rokati, di dalam peperangan. Jadi ada satu peperangan ceritanya pada masa Rasul, ada seseorang yang meninggal di dalam peperangan itu. Qutila, telah gugur siapa syahidun, seorang syahid, fil ma'rokati, di dalam peperangan, ala ahdi Rasulillahi, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, lalu berkata siapa, qailun, seseorang. Nah, ketika ada yang gugur itu, ada seseorang yang berkata, sahabatnya lagi, hani'an lahu bil jannah. Hani'an, ya Allah, betapa bahagianya, betapa mudahnya lahu, baginya, bil jannati, akan mendapatkan pahala surga. Gitu. Jadi temannya itu ini memuji dan hani'an, ini ungkapannya, hani'an lahu bil jannah. Ya Allah, berbahagialah teman saya yang gugur ini, dia mendapatkan surga karena ia gugur di medan peperangan melawan kekufuran pada saat itu. Mendengar itu, faqala, maka bertanya siapa an-nabiyyu, nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma sholli wa sallim alaihi, wa ma yudrika, apa yang membuat kamu tahu? Kata Rasul, tahu apa kamu? Emangnya kamu tahu bahwa dia itu memang ahli surga? Ya Rasul, kan dia kan mati syahid. Kan engkau bilang kalau orang yang mati syahid itu ya ahli surga, kira-kira gitu. Wa ma yudrika, itu ayyu syai'in yaj'aluka dari bahbi halihi, gitu. Apa yang menyebabkan kamu tahu bahwa ia itu ahli surga? Kata Rasul, memangnya kenapa ya Rasul? La'allahu, ini, orang yang terbunuh ini, orang yang katanya syahid ini, karena ada ini orang yatakallamu, senang berbicara, fima,
senang mengatakan fima sesuatu la yaknihi yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Masya Allah. La yatakallamu fima la yaknihi. Berkata-kata mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. La yuhimmuhu min amri dunyahu. Jadi entar dulu, ini belum tentu syahid loh ini, kata Rasul. Ini Rasul loh yang mengatakan tuh. Rasul kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Rasul ucapkan itu yaitu inspirasi dari malaikat Jibril, dari Allah gitu kan. Enggak, ini orang ini senang mengatakan sesuatu sehari-harinya itu yang tidak berguna. Wa yabkhalu, dan ia itu kikir bima, dengan sesuatu la yughnihi, yang tidak membuat ia berkecukupan. Jadi perkataannya, perbuatannya itu selalu menampakkan ketidakbaikan meskipun ia gugur di medan perang. Gitu. Jadi betapa padahal ini Rasul tidak mengatakan ia ini suka berkata bohong, enggak begitu. Tapi suka mengatakan hal-hal yang la yaknihi gitu. Tidak manfaat. Kan belum tentu juga buruk ya. Tidak manfaat gitu. Nah, Imam Nawawi di sini cukup panjang menjelaskan. Coba ada penjelasan yang cukup menarik nih di dalam Syarah Muraqil Ubudiyahnya. Imam Nawawi mengutip penjelasan para ulama bahwa yang namanya perkataan kita, ucapan kita itu ada 4 kategori katanya. Ucapan itu termasuk apa tadi? Kalau di zaman medsos, tulisan di Facebook, posting di Twitter, posting di TikTok, di Instagram, di WA, itu ada 4 kategori ini. 4 kategori ucapan kita, baik lisan langsung maupun tertulis. Apa? Annal kalama arbatu aqsam. Saya pindah dulu ke syarahnya ke bagian tengah ya. Ada 4 macam perkataan. Yang pertama, dororun mahdun, mahad. Dororun mahd. Itu ada perkataan itu yang memang mutlak, memang itu buruk. Doror, madarat, memberi madarat, buruk. Isinya tuh kagak ada bagus-bagusnya gitu. Itu mutlak buruk. Mencela orang, memarahi orang, nggak ada tuh nasihat-nasihat sedikit pun nggak ada. Pokoknya buruk. Ghibah, membicarakan orang, dituliskan dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wanafun mahdun. Yang kedua ada omongan kita itu ada yang memang murni bermanfaat. Ya Allah, ini mah perkataan dari Pak Quraisy Shihab misalnya, gak ada buruk-buruknya gitu. Semuanya itu baik semuanya gitu. Tidak ada keplesetnya ibaratnya misalnya gitu ya. Walaupun kan tentu yang namanya manusia tetap al-insan mahalul khata' wan nisyan ya. Tetap saja. Cuma yang kita lihat di publik misalnya, ini kok kapan salahnya orang ini gitu misalnya gitu ya. Misalnya guru kita, syekh kita barangkali. Nah, jadi ada kategori perkataan itu murni bermanfaat, 100% bermanfaat. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan kira-kira bagaimana sikap kita gitu ya. Apa yang harus kita lakukan menyikapi 4 macam omongan ini. Yang pertama murni tidak bermanfaat, bahkan madarat. Yang kedua murni bermanfaat. Yang ketiga wadororun wa manfaatun katanya. Omongan kita itu ada kalanya apa yang kita ucapkan itu mengandung kebaikan, tapi di dalamnya bisa jadi untuk konteks tertentu mengandung keburukan. Ada nggak kira-kira yang begitu? Kita niatnya baik, menuliskan apa yang ada di dalam norma agama itu baik, apa yang ada di dalam norma sosial itu baik, misalnya gitu ya. Lalu kita sampaikan kepada orang lain,
kita ucapkan di hadapan orang lain, ternyata orang lain menerimanya itu tersinggung misalnya. Nah ini kan tersinggung bukan urusan kita dong, dia tersinggung, nyindir, misalnya nyindir ya, iya tujuannya baik dan isinya juga baik sebetulnya. Misalnya kita ucapkan bahwa kita itu harus saling menasehati loh ya, kalau ada yang tidak berbuat baik, tiba-tiba ada yang tersinggung. Jadi menurutmu aku ini tidak berbuat baik lah, kan itu sebetulnya yang kita kutip itu watawasau bil haq watawasau bis sabr sebetulnya gitu ya. Tapi rupanya ada manfaatun wa dororun atau dororun wa manfaatun gitu. Dalam suasana tertentu bisa jadi doror gitu. Gimana sih serba salah? Saya kan maksudnya ngasih nasihat. Ini yang menurut guru saya ini baik gitu. Saya sampaikan. Bahkan guru saya bilang, qulil haq walau kana murron. Ucapkan atau katakan kebaikan itu kepada orang lain walaupun pahit rasanya gitu. Aku sampaikan. Loh, tapi kok jadi buruk gitu. Doror gitu. Doror itu buruk gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, wala dororo wala manfaata. Jadi ada omongan itu, ucapan itu nggak ada baiknya, nggak ada manfaatnya juga gitu. Ya ngerusak nggak juga sih, tapi nggak manfaat juga sih. Ya, seperti apa misalnya? Ngedumel. Ya ngedumel mah masih ada buruknya barangkali ya. Jadi sesuatu yang ya biasa-biasa aja sih, informatif, mungkin menyampaikan sesuatu yang ya informatif saja. Nyanyi ya pokoknya menyampaikan sesuatu biasa-biasa aja. Ya merugikan orang lain, menyinggung juga tidak, tapi juga kayaknya gak ada manfaat-manfaatnya gitu. Ya. Wala doror wala manfaata. Nah, kata Imam Nawawi, untuk kategori yang pertama yang murni ucapan itu doror mahod, la budda minas sukut. Tipsnya dari Syekh Nawawi adalah diam. La budda minas sukut. Gak ada kompromi. Pokoknya gak usah ikut-ikutan posting kalau yang hoax, yang buruk. Gak usah ini. Pura-pura konfirmasi, forward, meneruskan posting dari orang, ingin konfirmasi aja sih, bener gak ini? Nah, padahal udah tahu dia itu buruk, hoax, udah tahu, tapi bener gak sih ini hoax? Nah, jadi tersebar juga gitu kan. Itu bahasa-bahasa orang yang membuat konten itu nanti itu begitu. Jangan lupa. Nah, ini bener nggak sih? Tapi dikirimkan juga, ya jadi tersebar juga. Itulah tujuan dari yang membuat konten. Jadi as-sukut, diam. Kalau ada keburukan, menurut kita ini kayaknya buruk deh. Omongan ini ya sudah diam. Artinya jangan menulis, jangan mengucapkan. Mutlak. Kemudian begitu juga kalau ucapan itu ada manfaatnya, tapi ada madaratnya. Kalau menurut Imam Imam Syekh Nawawi, ini juga wakadzalika, itu juga harus ditinggalkan. As-sukut, diam. Jangan ngomong, jangan ikut nulis, jangan ikut posting, diam saja dulu. Kalau itu ada doror dan manfaat. Ini benar, aku kan yakin ini tuh benar. Iya, tetapi untuk saat ini, saat konteks sekarang, komunitas kita, atau mungkin sedang pilrek atau pilpres misalnya, ini kayaknya walaupun kebaikan, kayaknya ini akan mengadu domba orang deh kayaknya. Ya udah diam dulu, nggak usah ikut posting, nggak usah ikut nulis misalnya gitu ya. Kalau di keluarga juga ada, ini kayaknya baik sih, tapi kalau saya sampaikan mungkin saat ini mungkin ada yang tersinggung, ya sudah. Misalnya di kantor juga begitu, misalnya kan suka ada kan, saya suka melihat juga kok itu di grup ini lagi chatting bla bla bla. Lalu ada yang menyampaikan sesuatu baik, tapi ketika konteksnya tidak baik, menjadi tidak baik. Apalagi ya kalau di WA itu kan tidak ada emoji yang mewakili betul perasaan kita ya. Nah, jadi ini juga diam. Nah, kemudian bagaimana kalau yang la dororo wala manfaata, yang nggak ada manfaatnya tapi juga nggak madarat juga. Ini adalah fahuwa fudul. Ini itu ya cuma tambahan aja, tapi wal istighol bihi tadyi'u zamanin. Jadi kalau omongan, ucapan, tulisan yang
madarat tidak gitu, membuat orang lain tersinggung tidak, tapi juga tidak manfaat. Nah, kalau kita menuliskannya atau mengucapkannya itu tuh sebetulnya menyia-nyiakan waktu saja katanya. Tadyi'u zamanin. Berarti harus ditinggalkan juga. Berarti dari 4 itu 3 harus ditinggalkan ya. Yang murni buruk, kemudian yang ada kebaikan tapi ada keburukan, kemudian yang tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan, tinggalkan semuanya. Berarti yang harus dilakukan itu hanya satu, yaitu yang manfaatun mahdun atau naf'un mahd. Yang memang bermanfaat saja gitu, yang baik-baik saja. Gitu. Itu pun yang baik-baik pun harus hati-hati, kata Al-Ghazali di sini, kata Syekh Nawawi, hati-hati juga kadang-kadang itu pun ada unsur riya. Aduh, padahal ini manfaat semuanya tapi ada menyakiti orang lain juga enggak. Cuma ini potensi riya kitanya. Ya, itu juga harus diam katanya. Kapan nasihatinya dong kalau begitu ya, diam terus. Ini adalah tips. Pasti pada suatu saat kita perlu. Coba kita perhatikan masih di tengahnya itu ada nasihat Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini kan seorang yang bijak ya, terkenal sekali di dalam sejarah Islam. Luqman ini berkata kepada anaknya, kan di dalam Al-Quran digambarkan betapa Luqman ini seorang yang sering menasehati anaknya, ya bunaya dan seterusnya gitu ya. Nah, ini suatu ketika Luqman ini berkata kepada anaknya, lau kanal kalamu min fiddatin kana sukutu min dhahabin. Nih anakku begini, kalau menurut kamu berbicara itu adalah baik, maka sebetulnya kadar kebaikannya itu setara dengan perak. Setara dengan perak. Kanal kalamu min fiddatin. Mengucapkan, mengatakan, menuliskan, itu kalaupun baik itu fiddah, perak. Sementara wakana sukutu min dahabin. Sementara diam yang kamu pilih itu adalah min dahabin, emas. Nah, ternyata di sini kita punya ungkapan ya, diam itu emas. Konteksnya itu ini rupanya. Perkataan dari Luqmanul Hakim kepada anaknya bahwa kalau kamu nggak bisa ngomong yang baik-baik, udah deh diem aja. Nah, Rasul juga kan bilang begitu ya, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, fal yakul khairon aw liyasmut, ucapkan yang baik-baik, kalau tidak diam saja. Ini kemarin saya menyampaikan ke Kiai Rosid ya, berdiskusi dengan Kiai Rosid ya, Kiai Rosid masih ingat karena Kiai Rosid menceritakan ini ada anak ya santri sama begitu ya, di putra di putri, ini di putri juga ada yang anaknya jadinya merasa tertekan karena sering diomongin buruk oleh teman-temannya, buruk banget enggak, tetapi disindir-sindir itu begitu. Nah, sehingga anaknya jadi menyendiri. Anaknya menjadi diem, diajak ke kamar nggak mau, diajak makan nggak mau. Ternyata ketika ditanya, setelah ada orang tuanya segala datang, ternyata ya kadang-kadang suka diomongin ini sama teman-temannya. Itu dari omongan sebetulnya. Nah, oleh karenanya saya bilang ke Kiai Rosid, saya bilang juga ke para guru ya kemarin itu, yuk sekarang kita kampanyekan fal yakul khairon aw liyasmut. Selalu ngomong, menyampaikan sesuatu itu antar teman pun yang baik-baik, kalau nggak bisa diam saja. Berarti harus ada hari diam mungkin ya nanti ya. Coba kita ini kan hari diam gitu. Gimana itu? Itu penting loh kalau menurut saya gerakan itu karena simbol. Saya waktu kesini saja tadi begitu lewat satu kamar ada gitu kalimat-kalimat yang ya menurut saya tidak pantas gitu ya. Kadang-kadang ya toksiknya masih keluar gitu ya, itu bimbingan kita semuanya harus. Nah tapi ini adalah tips dari Imam Al-Ghazali dan juga Syekh Nawawi gitu. Makanya ada satu syair tuh di situnya ada syair dari Ibrahim Al-Ataki. Menarik nih, ada 2 bait di situ. Bahar Basit berarti sama dengan lam yahtalim. Qalu sukutuka hirmanun faqultu lahum
ma qaddarallahu yatini bila nasabi. Qalu, orang-orang berkata, suku tuka. Jadi kata si penyair ini penyair nih. Penyair ini diam terus nih, diam aja penyair nih. Lalu ada orang yang berkata, suku tuka, diamnya kamu itu hirmanun, itu haram itu. Diamnya kamu itu buruk itu, kata. Suku tuka hirmanun. Apa jawab si penyair ini? Fakultu, maka aku katakan lahum kepada mereka, ma qaddarallahu, ma qaddaro sesuatu, ma qaddarallahu ya'tini bila nasobin. Ma sesuatu qadaro yang menghendaki siapa Allah ya'tini akan datang kepadaku bila nasobin. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi padaku, gitu. Jadi disuruh ngomong, tapi dia sedang memilih diam begitu si penyair ini. Enggak, ini kalau Allah menghendaki aku baik, aku bicara, nanti aku juga bicara. Kira-kira begitu. Lalu dilanjutkan, si penyair ini melanjutkan, walau yakunu kalami hina ansyuruhu minal lujaini lakana sumtu min zahabin, gitu katanya. Walau yakunu, dan kalau ada apa kalami ucapanku, kalau aku berbicara itu ada, atau hatta ansuruhu, hingga aku menyebarkannya. Kalaupun aku bicara nih, lalu aku sebarkan lewat medsos, lewat tulisan, lewat apa. Minal lujaini termasuk dari al-lujain. Al-lujain itu perak begitu. Kalaupun ucapanku baik nih, lalu aku sebarkan, dan itu minal lujain termasuk kebaikan setingkat perak, lakana niscaya ada apa asumtu diam min dahabin, itu adalah emas. Gitu, sampaikan ya ke para santri ya, tolong ya. Tulis kalau perlu nih satu bait, bait yang kedua nih menarik nih kalau menjadi kaligrafi. Walau yakunu kalami hina ansuruhu minal lujaini lakana sumtu min dhahabin. Suruh hafal santri itu, suruh hafalin tuh. Sambil ada terjemahnya tentu saja. Kalau saja ucapanku itu, kalaupun ucapanku itu baik dan aku sebarkan, tapi tidak akan sebanding dengan lebih baik aku diam, karena diam itu emas, ketimbang aku sebarkan tetapi menimbulkan keburukan. Catatannya begitu ya. Tapi kalau misalnya manfaatun mahd, itu tentu saja harus. Bukan berarti harus diam, kita tidak menyebarkan apa-apa ya. Nah, wah ini panjang sekali penjelasan dari awalnya tadi kan itu ada seorang laki-laki, seseorang laki-laki yang berhusnuzon bahwa orang yang mati syahid, orang yang mati syahid itu masuk surga. Kata Rasul, belum tentu, karena dia itu suka berbicara yang tidak baik, katanya begitu. Kalau begitu apa dong yang harus kita lakukan? Lanjutnya di halaman 71, fahfad, maka jagalah olehmu lisanaka, lidahmu, min samaniatin, dari 8 perkara. Banyak nih, ada 8 yang harus yang dijaganya. Coba kita sebutkan dengan cepat. Al-awalu, adapun yang pertama, al-kidbu, itu berdusta. Jangan berdusta, jangan berbohong. Fahfad, maka jagalah olehmu, minhu, dari berdusta, lisanaka, lidahmu, fil jaddi, di dalam hal yang serius, wal hazli, dan di dalam yang bercanda. Itu harus dijaga juga, serius, bercanda. Al hazl itu al mizah, bercanda sebetulnya. Serius aja harus dijaga, apalagi bercanda. Jangan bohong itu ya. Berarti kalau kita bercanda jangan bohong. Kalau stand up comedy itu benar nggak isinya? Ya? Apa? Logis. Ya, jangan sampai berbohong, tujuannya sih bercanda, tapi tahu kebawa ke kehidupan sehari jadi bohong terus, gitu ya. Mungkin ada konteks tertentu bohong juga boleh juga. Misalnya kalau ada orang yang minta tolong kepada kita, aduh tolong lindungi aku dikejar-kejar, dizalimi misalnya, ngumpetlah di rumahnya, lalu orang yang menzaliminya datang, kamu lihat orang yang lewat sini enggak?
si itu. Enggak, dia kan berbohong, tapi itu tidak apa-apa. Kalau tujuannya itu untuk hifdzun nafs, untuk menghindarkan dari kezaliman, itu boleh. Nah, ya. Fil jaddi dalam hal yang serius, wal hazli dan dalam hal yang bercanda itu jangan berdusta. Wala tu'awid dan janganlah engkau gunakan lisanaka lidah engkau itu al-kidba pada kebohongan hazlan dengan tujuan bercanda. Jangan tu'awid itu jangan mengulang-ulang, jangan membiasakan, tu'awid itu tepatnya ya. Wala tu'awid dan janganlah engkau membiasakan lisanaka lidahmu al-kidba berdusta hazlan dengan alasan bercanda. Enggak, aku bercanda. Harimau. Mana. Wah, gue kerjain lo. Enggak ada harimau. Ular. Mana. Nah, gue kerjain deh lo misalnya. Besoknya beneran ada harimau, teriak-teriak, orang harimau. Oh, udah biar dia mah tukang bohong deh, nggak usah gitu misalnya. Beneran ada harimau misalnya. Itu analogi yang menarik gitu. Jadi sekali berbohong orang akan menganggap oh mungkin benar. 2 kali ternyata terbukti itu bohong, dia tidak akan dipercaya lagi ya. Makanya la tu'awid. Jangan suka berbohong kepada teman kita di kantor, dengan keluarga kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak kita, ayah kita, ibu kita, jangan. Fayatada'a, maka kalau suka berbohong itu kalau suka berbohong meskipun bercanda gitu, fayatada'a itu akan menyeret ilal jadi berbohong dalam hal yang serius, ilal jadi pada yang serius gitu. Wal kidbu dan adapun kebohongan itu min ummahatil kabairi itu termasuk dari dosa ummahat itu ibunya dosa besar. Jadi bonggolnya dosa besar. Induk ya. Wal kidbu dan adapun kebohongan itu min ummahatil kabairi itu termasuk dari induknya dosa-dosa besar. Summa iyyaka, kemudian summa innaka, kemudian kalau engkau idza urifta, jika engkau sudah dikenal oleh orang bidzalika dengan sikap bohong, sakotot maka akan hilanglah, akan jatuhlah, akan gugurlah itu. Sakotot akan gugurlah apa adalatuka, sikap adil pada diri engkau. Engkau akan tidak pernah dianggap adil kalau engkau berbohong. Kalau engkau sudah dianggap tidak adil, nggak boleh jadi saksi. Jadi saksi nikah, jadi saksi sebuah perjanjian itu nggak boleh itu orang yang bohong. Karena syarat dari orang yang bersaksi itu harus adil. Jadi kata Al-Ghazali, kalau sekali saja engkau sudah dikenal oleh orang lain itu sebagai pembohong, maka sakotot adalatuka. Sifat adil engkau akan gugur. Wathiqatu dan juga gugur wathiqatu sifat terpercaya biqaulika atas ucapan engkau. Itu juga sakotot. Sakotot adalatuka wa sakotot as-siqatu biqaulika. Jadi ucapannya tidak akan dipercaya, tidak akan pernah dijadikan saksi persidangan misalnya, itu nggak bisa tuh, harus adil gitu. Wataz darika dan apa tas dari itu? Ma ta'udduka syai'an. Ini ada terjemahnya kecil banget zaman saya waktu santri ini. Kelihatan nggak ya? Pakai pegon lagi. Watazdarika ngahinakeun. Oh, ngahinakeun. Watazdarika dan membuat hina kepada engkau, membuat hina kepada engkau apa al-ayunu mata.
perbuatan berbohong itu membuat mata juga bukan mata kita ya, al-ayun itu pandangan-pandangan. Jadi wataz darika dan mengakibatkan menghina kepada engkau apa al-ayunu pandangan-pandangan, anggapan-anggapan. Kalau engkau berdusta, suka berdusta, maka orang lain itu akan menganggap engkau hina. Watah takiruka dan akan menghinakan itu watah tarik itu ayun kepada engkau. Watah takiruka dan akan menghinakan itu pandangan kepada engkau, sama dengan yang tadi ya, pandangan orang lain kepada kita akan underestimate kalau seandainya kita itu sudah terbiasa bohong meskipun hal kecil. Berapa kemarin habis belanja? 50.000, padahal 40.000, kembaliannya diambil misalnya gitu ya. Kadang-kadang kan diuji gitu, ternyata dia bohong. Kalau sekali bohong yang 10.000, bisa jadi yang 1 juta dia akan berbohong juga. Sedikit lagi. Wa idza aradta dan apabila engkau bermaksud an ta'rifa untuk mengetahui qabhal kidzbi, betapa buruknya kebohongan, min nafsika dari diri engkau. Kalau kamu ingin tahu betapa buruknya bohong, fangdur. Maka perhatikanlah olehmu ila kidzbi ghairika, kebohongan orang lain selain dirimu. Wa ila nafroti nafsika, dan perhatikan berpalingnya jiwa engkau anhu dari kebohongan orang lain itu, dari kebohongan itu. Wastihqorika, dan perhatikan juga wastihqorika, menganggap hinanya engkau li sohibihi, bagi yang membuat kebohongan itu. Kalau engkau pengen tahu, mungkin emangnya kebohongan itu buruk, ngaca saja, lihat saja orang lain. Ketika orang lain berbohong, apa yang ada di dalam hati kita? Kita akan menganggap orang si pembohong itu buruk kan? Nah itulah persis sama, orang lain akan menganggap seperti itu kepada kita. Wastiqbahika lahu, wastiqbahika, dan menganggap buruknya engkau lahu pada kebohongan itu. Wa kadzalika, maka demikian pula terjadi pada kita. Faf'al, oleh karenanya kerjakanlah fi jami'i uyubi nafsika, di dalam seluruh aib jiwa kamu itu sama seperti memperlakukan ke orang lain, lihat orang lain. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau la tadri, engkau tidak akan bisa menemukan qabha uyubika, keburukan aib engkau, min nafsika, dari diri engkau saja, bal min ghairika, tapi akan menemukannya dari orang lain. Harus ngaca, lihat juga orang lain. Fama, maka sesuatu istakbah tahu yang engkau menganggap buruk atas sesuatu itu min ghairika, pada orang lain, yastakbihu bacanya, maka akan menganggap buruk kepada atas sesuatu itu siapa? Ghairuka, orang lain, minka, dari engkau. Apapun yang engkau anggap buruk dari orang lain ketika orang yang melakukan, maka orang lain pun akan menganggap buruk ketika kita melakukan hal yang sama, la mahalata, tanpa ragu sama sekali. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau tambahan. Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan untuk disampaikan, baik dalam chatroom atau secara langsung. Ini sebetulnya titiknya dikit lagi ya. Fala tardo linapsika dalika, ya, sampai situ ya. Besok jadi tidak ragu lagi bahwa apa yang menurut kamu buruk pada orang lain, kalau orang lain berdusta, maka orang lain pun akan menganggap hal yang sama pada diri kita. La mahalata. Fala tardo, maka janganlah engkau sekali-kali ridho linapsika, atas diri engkau, dalika, atas kebohongan itu. Ya. Ada pertanyaan nih Kiai dari Rash dan Syahres.
wali santri. Oh, Nah, Rasdan, silakan. bagaimana cara menghindari lingkungan yang banyak mudorotnya, baik di lingkungan kantor atau grup WA serta lingkungan dan komunitas? Karena apabila diingatkan pasti akan berbenturan dengan kita. Ya, nah ini pertanyaan yang sangat baik. Sebagai contoh konkret dari teorinya sebetulnya yang tadi disampaikan oleh Imam Nawawi ya, bagaimana cara kita menghindari lingkungan atau grup WA begitu yang lebih banyak madaratnya gitu. Manfaatnya pasti ada juga. Itu persis seperti itu. Grup itu mau grup teman, grup alumni, grup keluarga, grup RT atau grup apapun, itu masuk kategorinya itu adalah bisa dororun wa manfaatun sebetulnya. Bisa doror manfaat, bisa ada madaratnya, bisa ada manfaatnya. Tinggal diukur saja seberapa banyak manfaatnya itu. Kalau saya perhatikan beberapa grup itu ya mungkin doror banget tidak gitu ya, tapi mungkin masuk kategori yang la dororo wala manfaata gitu. Sebetulnya nggak dapat manfaat juga enggak dari grup ini, tapi ya nggak ada juga sih yang bikin masalah banget doror gitu. Itu saja ditinggalkan kalau seandainya kita mau menjaga betul diri kita gitu ya. Tentu cara meninggalkannya bisa macam-macam cara lah, teknisnya, alasannya gitu ya. Tapi ada juga grup yang sebetulnya manfaatnya tuh banyak sebetulnya. Nah kalau menurut Imam Nawawi bahkan kalaupun banyak manfaatnya tapi menimbulkan kemadaratan, caranya itu as-sukut, diam saja dulu. Left juga tidak, tetapi diam, jangan ikut-ikutan. Kalau sekarang saya bersyukur sekali sejak beberapa tahun lalu ya, di WhatsApp grup itu ada fasilitas archive kan, diarsipkan ya. Jadi iya kan, saya mohon maaf, saya bahkan grup yang Alhamdulillah pun kadang-kadang ketika saya sedang ingin fokus pada sesuatu itu saya arsipkan dulu. Saya arsipkan dulu, misalnya ngobrol tentang goes Alhamdulillah, misalnya ABC, wah ini saya belum mau baca dulu ya, saya arsipkan sebentar. Saya ingin fokus pada yang manajemen misalnya, atau yang pada santri misalnya gitu ya. Nah setelah saya selesai, saya balik lagi ke arsip itu, ini bermanfaat, saya buka lagi gitu. Jadi ada caranya kita diamnya di dalam WhatsApp itu adalah ya tidak membukanya. Kalau ada orang urgen banget menghubungi kita, gampang kan, tinggal WhatsApp gitu, japri istilahnya. Jadi pilihannya itu bukan meninggalkan tetapi diam. Nah, karena diam itu emas itu ternyata ada landasannya saya kira ya. Nah dengan diam itu kalau menurut teori komunikasi sebetulnya ya, kalau saya menerjemahkannya ke dalam teori komunikasi nih, kita sedang berkomunikasi dengan orang, diam itu kadang-kadang menjadi senjata ketika kita diserang gitu. Dalam teori komunikasi itu kalau orang lain sedang ofensif ke kita, tidak boleh sama sekali kita itu defensif. Defensif dalam pengertian berargumen, istilahnya, ya bukan hanya counter, bahkan di bawah counter itu ngasih alasan. Ya bela diri, enggak aku tuh gini, kamu kok begini, enggak aku tuh begini. Nah itu saja, itu kalau sedang diserang itu akan makin panas gitu. Jadi ketika diserang itu artinya kita disalahkan gitu ya. Ketika dipojokkan, disalahkan misalnya kita, maka dalam teori komunikasi itu sebetulnya itu kita harus kayak karet begitu. Jadi ya udah ditusuk, kita karet ngikutin kan. Ketika yang nusuknya itu selesai, itu akan balik sendiri karet itu. Bahkan kalau nusuknya terlalu dalam misalnya, dia akan membalas sendiri gitu tanpa kita melawan, tanpa si karet itu, si bola itu melawan gitu. Itu teori komunikasi. Ya, saya kebetulan pernah menjadi juru bicara dulu. Ada kasus-kasus gitu. Itu teorinya begitu aja. Ketika ada kasus misalnya ini si A atau kementerian atau apa misalnya melakukan itu. Nah, ini sebetulnya keliru nih. Tapi kalau kamu salah misalnya, itu tidak akan selesai. Tapi diam. Nah, tetapi kemudian cara menjelaskan itu ibarat karet tadi itu gitu. Nah, ya.
Miss Yuli, KBTK. Assalamualaikum Kiai, izin bertanya. Ini bagaimana ya Kiai fenomena sosmed yang sangat mudah diakses semua orang bahkan anak-anak. Banyak orang yang membuat konten video lalu diupload, tapi banyak menggunakan ucapan-ucapan yang tidak baik sehingga mudah dicontoh oleh anak-anak. Mohon pencerahannya. Ya, ya terima kasih banyak Miss Yuli ya. Saya kira dalam setiap zaman itu sebetulnya tantangan itu selalu ada, bentuknya saja yang berubah-ubah. Kita itu sebagai manusia tidak pernah tidak menemukan komunitas kita ya. Kita tidak pernah hidup dalam satu zaman di mana tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan. Sama sebetulnya ada kesulitan pada setiap zaman. Sekarang medsos ya kesulitannya atau tantangannya seperti itu. Konten-konten itu kan tidak dibatasi kan, apalagi konten itu menghasilkan uang kan dari konten yang aneh-aneh yang viral itu, yang punya akunnya. Siapa sih yang tidak mau uang? Manusia itu diciptakan secara biologis pada dasarnya itu selfish gitu. Dasar, ini sifat dasar manusia nih. Selfish itu apa? Egois gitu. Semua manusia pada dasarnya itu selfish, mementingkan diri sendiri. Nah, sifat selfishnya itu akan terkontrol menjadi sosial, menjadi mau kerjasama kalau dia berinteraksi dengan baik. Tapi ketika sifat selfish itu muncul, apalagi terdesak dengan kebutuhan dasar misalnya uang, coba ada yang konten itu bikin di YouTube tuh konten nenek-nenek mandi lumpur, ya nggak? Ya Allah, lagi viral kan? Kok saya tahu juga? Ya tahu deh viralnya. Nah, begitu lihat di trending aja di hashtag dia mandi lumpur. Ini apa nih maksudnya mandi lumpur gitu? Ternyata nenek-nenek mandi lumpur. Nenek-nenek diam. Malam di shoot begitu sama orang. Kemudian dia mandi. Berapa kali dia mampu mengucurkan air lumpur ke badannya, dia dikasih uang. Gitu. Ditonton oleh sekian juta orang misalnya, dapat uang kan? Karena ada iklan. Ada orang yang bikin konten diam 2 jam, nggak bicara apa-apa, ditonton jutaan orang dan dapat duit. Lah saya 1 jam bicara ngariksa atau kita begini, itu yang nonton itu cuma beberapa puluh saja. Tapi orang yang tidak bicara apa-apa, diam 2 jam loh. Nah itu hukum medsos memang seperti itu. Nah sekarang Miss Yuli menyampaikan bahwa ini dampak untuk anak-anak. Berarti tantangan untuk kita untuk menjaga anak-anaknya. Bukan dijagain secara fisik, tetapi dijagain dengan nilai-nilai. Tidak mungkin kita menjaganya itu dengan, ini ada, saya lupa ya, ada bagian yang menarik begini. Di dalam, jadi pertanyaan Miss Yuli ini mengingatkan saya pada satu kutipan di dalam Muraqil Ubudiyah ini. Sebentar, saya cari dulu sebentar. Mana ya? Ini ada nih. Di halaman 71 di tengahnya, di bawah nazom yang tadi itu. Diam itu, kata para ulama, qala ba'dhum fi sumti sab'atu alafi khairin. Diam itu mengandung 7.000 kebaikan. Gitu. Wa qad ijtama'a dzalika kullu fi sab'i kalimatin. 7.000 kebaikan itu diringkas menjadi 7 nilai. 7 nilai diam. Nah, ini ada 7 kalimat, 7 nilai diam. Fi kulli kalimatin minha alfun. Dalam setiap kalimat itu ada 1.000 kebaikan. Maksudnya ada jargon atau ada apa ya istilahnya itu nilai di dalam diam itu. Yang pertama bahwa inna sumta ibadah. Diam itu ibadah min ghairi ina. Diam itu ibadah tanpa perlu wadah. Ibadah tapi tidak perlu ada ritual. Itu ibadah loh. Diam itu ibadah. Itu satu. Yang kedua, diam itu adalah zainatun min ghairi huliyin. Perhiasan tanpa tanpa permata. Kita tidak punya permata, tapi kita punya hiasan dengan diam. Itu yang kedua, nilai diam.
Yang ketiga, nilai diam itu haibatun min ghairi sultanin. Kewibawaan tanpa kekuasaan. Maksudnya tanpa menjadi raja, tanpa menjadi penguasa, tanpa menjadi direktur, tanpa menjadi penguasa, dengan diam itu kita akan mendapatkan haibatun, wibawa. Kemudian yang keempat, ini yang keempat ini, husnun min ghairi hafidhin. Diam itu adalah ibarat benteng tanpa harus punya penjaga. Guardians, tanpa ada guardians, tapi kita punya benteng. Nah, maksud saya, tadi saya sedang terinspirasi oleh Miss Yuli, memang yang harus kita lakukan itu membuat benteng. Gitu. Benteng ke anak-anak kita, supaya bisa membentengi diri sendiri. Diam salah satunya adalah benteng. Diam itu artinya apa? Ya puasa dari medsos tertentu begitu ya. Nah, nilai-nilai ini yang harus ditanamkan. Diam. Yang kelimanya itu katanya diam itu istighnaun anil i'tidari ilan nasi. Tanpa perlu meminta maaf kepada orang lain, tapi itu sebetulnya menjadi satu keunggulan kita, istighna, kecukupan kita. Tanpa kita harus minta maaf kepada orang, diam aja. Itu jadi obat tersendiri. Yang keenam, diam itu kata Syekh Nawawi, irohatul kiromil katibin, istirahat, kita mengistirahatkan malaikat pencatat amal. Ngasih istirahat sebentar, cuti gitu. Malaikat kiromul katibinnya nggak mencatat apa-apa dulu, karena kita diam, nggak melakukan keburukan. Kita karena kan malaikat nyatet tuh, menurut kita mah ini baik nih, kita posting apa begitu ya. Ternyata mengakibatkan orang lain tersinggung, dicatat sama malaikat. Kalimat kamu membuat orang lain tersinggung misalnya. Nah, lebih baik diam. Irohatul kiromil katibin. Yang terakhir, diam itu katanya satrun li'uyubihi. Itu menjadi penutup untuk aib dirinya. Satrun li'uyubihi. Karena as-sumtu zainun lil alim, diam itu adalah perhiasan buat orang yang berilmu, wasatrun lil jahili, dan penutup buat orang yang kurang berilmu. Kadang kalau bagi orang yang alim, diam, apa gunanya diam? Oh, itu perhiasan. Terus bagi orang lain yang tidak berilmu, itu juga menyembunyikan kebodohannya. Dia diam, jangan sok tahu, kan gitu. Jadi sama ya, orang yang pinter dan orang yang kurang pinter, kurang berilmu misalnya sama-sama. Diam itu kadang-kadang penting. Tentu harus ada konteksnya. Mohon maaf jadi agak panjang ya dari Miss Yuli, karena ini memberi inspirasi bahwa memang kita tidak bisa menahan perkembangan perubahan, tapi kita perlu membentengi saja. Ya. Baik, ada lagi mungkin yang mau bertanya yang di studio? Yang di Zoom silakan kalau masih ada. Miss Siti mungkin. Nah, lagi siap-siap. Ada dari studionya. Silakan kalau ada. Pak Zen juga boleh, Pak Zen. Ternyata setelah mendengar diam jadi diam semuanya. Bening gitu ya. Ya, iya deh, takut dicatat malaikat. Ya, malaikatnya libur. Diam aja deh, enggak juga. Jadi ya para jemaah sekalian, selalu apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, oleh Syekh Nawawi, ini adalah nilai-nilai yang sudah teruji kebertahanannya selama ratusan tahun, kebaikannya. Artinya apa? Artinya kita serap, bisa jadi suatu saat kita membutuhkan. Mungkin sekarang kita belum mengalami misalnya kebutuhan untuk itu ya, kebutuhan untuk menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan. Tapi ada kalanya, bukan ada kalanya, ada saatnya kita sangat membutuhkan. Terutama ketika kita sudah menjadi orang yang terkenal. Minggu lalu kan kita bahas, kalau sudah menjadi public figure, maka lebih berhati-hatilah berbicara. Karena apa yang disebut sebagai manfaatun bisa jadi dororun, itu jelas. Saya terus terang saja, saya pribadi ya, banyak sekali mendapatkan
ini lagi gitu, refresh lagi apa yang dulu saya baca tahunan. Ini kan sebetulnya yang kitab yang saya selalu bawa, yang versi lamanya, coretan ini sebenarnya udah pernah saya kaji dulu, tapi sekarang saya menemukan konteksnya lagi. Soal diam, ternyata di era medsos ini penting juga ternyata gitu. Padahal dulu ketika saya ngaji ini tidak pernah terfikir yang seperti itu. Ini tahun 80 berapa ini saya 10 April 1988. Waduh, belum lahir ya. Ya, tapi dulu cara memaknainya berbeda dengan sekarang. Nah, para jamaah juga silahkan memaknai sesuai dengan konteks lingkungan kita masing-masing ya. Baik, kalau ada. Cuma Silakan. jadi nggak nih dari Wali Santi Rasdan Syahreja, apakah jadi bertanya? Pak Rasdan. Iya, tadi sempat raise hand. Mungkin nggak jadi kali Kiai. Oh ya, baik. Oh ya, silakan. Ustazah Saadah yang di studio, silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Makarum Pak Kiai Oman yang terhormat dan juga para jamaah yang ada di studio ataupun di Zoom. Izin bertanya Pak Kiai terkait tentang baiknya diam daripada banyak berbicara ya. Bagaimana cara kita menyikapi seseorang yang apabila melihat kita itu diam malah jauh lebih bermasalah. Contoh kayak seuzon gitu. Kok dia diem ya? Jangan-jangan dia marah sama saya gitu. Kok dia diem jadinya saya juga nggak mau ngomong. Jadinya jadi miscommunication, jadinya putus silaturahmi. Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang seperti itu, misalkan kita mau mengamalkan ilmu-ilmu yang seperti ini gitu. Itu aja cukup pakai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Saadah. Bagaimana cara kita menyikapi orang lain kalau seandainya kita diam lalu orang lain jadi berburuk sangka ke kita? Apakah kita marah atau kita apa ya? Bisa jadi dan ya tidak apa-apa kalau seandainya memang tujuan kita diam itu adalah untuk menyampaikan pesan bahwa saya tidak setuju dengan sesuatu yang ada di komunitas atau di lingkungan kita misalnya. Kalau memang tujuannya untuk itu, justru mungkin itu cara untuk menyampaikan pesan. Nah, tentu saja yang berikutnya tidak boleh terus-terusan kan. Bahkan kalaupun diam itu suami istri kan diam jangan lebih dari 3 hari kan ya, ada juga. Jadi tidak apa-apa gitu sebetulnya diam itu juga, ketimbang misalnya beradu mulut misalnya begitu, ya sudah diam saja dulu gitu. Nah, kalau terus-terusan kemudian mengakibatkan orang lain, ini ngapain sih orang ini, nggak ada angin, nggak ada hujan, kok diam terus misalnya, ya tentu saja sebagai anggota komunitas ya harus berkomunikasi. Tentu mungkin entah japri, entah tapi tentu dalam kondisi seperti itu kalau lingkungannya memungkinkan langsung ya. Kalau dalam keadaan itu jangan dilanjutkan dengan komunikasi yang berjarak begitu. Japri itu kan berjarak karena berarti kan lewat WA gitu ya. Jadi langsung saja. Nah, tetapi ada cara yang baik saya kira. Menyampaikan sesuatu itu kalau istilah di Alhamidiyah makan komunikatif ya. Komunikatif itu menyampaikan pesan sebijak mungkin dan pesannya nyampe secara efektif dan efisien gitu. Kalau istilah agamanya itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah gitu. Saya kira begitu ya. Jadi selalu ada konteksnya ya. Jadi tidak apa-apa kalau memang Ustazah Saadah niat diam itu, aku pengen ini ngasih tahu ke teman-temanku, aku ini nggak berkenan nih, bad mood nih. Nah, mungkin nanti kan sama Umi Sopi dipanggil ayah naon, ayah naon. Nah, baru bicara, jangan udah dipanggil tapi diam juga terus. Nah, itu manusia itu orang makhluk yang berinteraksi, berkomunikasi ya. Jadi tidak mungkin kita itu mulus terus, tidak mungkin ya Allah. Adik kakak, orang tua anak,
suami istri itu pasti ada gesekan-gesekan karena kita ya berbeda gitu. Orang yang kembar aja kan satu gen satu ini tetap saja gitu suka ada gesekan. Ini manusia. Kalau tidak begitu malaikat namanya kan. Ya. Baik, alhamdulillah pas jam 3 sore ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan saya titipkan beberapa nilai yang kita bahas ini mudah-mudahan bisa kita sampaikan